Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah blockchain baru yang banyak banget nih di request oleh teman-teman yang baik di Discord maupun di YouTube, dan memang sebenarnya ini tuh udah di request cukup lama tapi baru sempat gue buat videonya ya, atau reviewnya atau pengenalan dari project tersebut. Jadi sebelum gue bahas dulu, ini belakang gue lagi terlalu terang ya, jadi agak silau. Sorry kalau agak mengganggu karena gordennya lagi dicuci lah ya. Jadi kita langsung masuk aja. Jadi nama projectnya itu atau nama blockchainnya adalah Barlybit ya. Jadi Barlybit ini adalah sebuah blockchain yang menawarkan sebuah solusi atau berfokus pada DeFi investor ya. Jadi baik yang bilang kelebihannya dia adalah dia ini anti rug pull untuk berbagai project DeFi ya. Ingat ya, jadi dia fokusnya untuk DeFi anti rug pull. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa Barlybit ini tuh dia benar-benar merupakan project yang masih sangat baru, dan blockchain ini tuh masih dalam tahap pembuatan atau pengembangan. Otomatis kalau dari track record dari semua blockchain yang pernah ada itu butuh waktu bertahun-tahun untuk memperhalus atau bisa dimainetkan atau bisa dipakai blockchain itu butuh waktu yang cukup lama, dan tentu saja butuh tenaga maupun biaya yang nggak sedikit gitu loh. Butuh karyawan yang banyak, tenaga manusia yang banyak, yang ahli di bidang blockchain ya, tentu saja blockchain developer, dan juga butuh uang yang banyak gitu loh ya, karena nggak butuh uang yang sedikit untuk membuat sebuah blockchain yaitu. Jadi itu tantangan yang harus dihadapi oleh Barlybit sebagai project yang akan menciptakan sebuah blockchain baru yang berfokus pada DeFi investor. Oke, nah di sini teman-teman kalau lihat dari solusi yang ditawarkan adalah, jadi Barlybit ini tuh bekerja pada layer satu blockchain ya. Nah, dia meluncurkan token dia di jaringan BSC network untuk membangun user atau komunitas, dan tentu saja sebenarnya untuk membangun atau mendapatkan dana ya, lebih tepatnya untuk mendapatkan duit atau dana untuk mengembangkan projectnya tersebut. Jadi jangan bingung, jadi teman-teman jangan bingung, pasti ada yang bilang kok dia katanya buat blockchain sendiri, tapi kok tokennya itu malah belinya di PancakeSwap, kok di jaringan Binance Smart Chain. Karena memang dia ini tujuan itu blockchain itu sama sekali belum jadi gitu loh, belum ada, dia dalam tahap pembuatan, tapi dia ngejual token di Binance Smart Chain dengan tujuan untuk mengumpulkan dana atau mencari dana ya, seperti itu. Jadi jangan bingung kenapa di jaringan BSC. Oke, nah Berrybeard merupakan fork dari Ethereum network ya. Dia menggunakan ETH hash proof of work algorithm ya. Dia ini juga menggunakan high computing power untuk memastikan keamanan di jaringan networknya dia. Dengan mensupport EVM tersebut, si developer itu bisa membangun berbagai dApps dengan menggunakan bahasa pemrograman Solidity Language dan juga smart contract. Nantinya Bit itu berencana untuk memproviding private transaction untuk berbagai user. Lalu DeFi dia, nah ini menarik adalah DeFi dia ini, tugasnya si Barlybit ini adalah menjadi sebuah host atau tuan rumah untuk berbagai DeFi. Ingat ya, jadi konsepnya dia ini adalah mungkin dia contoh jadi kayak sebuah tuan rumah yang akan menyiapkan sebuah decentralized exchange atau liquidity pools ya, di mana nantinya orang-orang itu bisa membangun DeFi menggunakan menggunakan DEX-nya dia atau menggunakan liquidity pool-nya dia, mungkin seperti itu konsepnya. Jadi maksudnya dia kenapa nggak bisa di unroot itu adalah ketika kita membuat DeFi, kalau di project-project di jaringan lain, kita membuat DeFi itu kita juga bisa membuat liquidity pool-nya, kita bisa membangun tuan rumah kita sendiri atau kita membangun rumah kita sendiri gitu. Tapi kalau di Barlybit ini kita menggunakan rumahnya dia, menggunakan likuiditasnya dia, kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa dia bilang bahwa dia ini unrock gitu loh, karena yang menjamin si likuiditasnya itu nggak bisa di lock itu adalah si Barlybit sendiri ya. Jadi teman-teman bisa baca di mana DeFi memproyeksikan bahwa memasangkan likuiditas ke token asli tidak akan dapat menarik likuiditas di bawah mekanisme tertentu ya. Jadi itu kenapa dia bilang unrockable atau nggak bisa di rug pull, dan memang fokus dia itu untuk ke hanya bagian DeFi dulu untuk saat ini ya. Jadi Barlybit ini adalah liquidity pool ya, jadi liquidity pool itu akan aman atau safe lah, seperti itu. Nah, kenapa dia membangun Barlybit? Jadi CEO-nya ini bernama Kamel, ini masuk ke dalam community space ya.
Dia ini udah ada di ETH maupun di BSC Network. Habis itu dia juga membangun berbagai komunitas yang kuat dan taktiks ya. Habis itu dia juga punya pengalaman dalam dunia marketing, skill yang cukup baik, dan juga psikologi tradingnya juga cukup bagus. Ya, jadi story background dari si CEO-nya aja lah ya. Habis itu Kamel juga memiliki pengalaman dalam dunia software development dan juga specializing di rapid delivery. Habis itu juga blockchain developer, being in project and studying help Kamel from relationship with developer. Jadi dia ini karena bekerja dan juga belajar di dunia developer, jadi dia di dunia berbagai project, maka dia memiliki pengalaman atau punya koneksi ke orang-orang yang di bidang developer ya, jadinya ya dia bisa membangun tim itu lebih baik lagi. Habis itu juga membayar staff ya dengan cara yaitu dia kan jual token BRB-nya ini di jaringan BSC. Nah, itu ngumpulin duitnya itu adalah untuk pengembangan seperti bayar staff, beli hardware dan lain-lain seperti itu. Habis itu komunitasnya juga sudah cukup lumayan gitu. Oke, jadi itu yang ditawarkan oleh Berlybit ya. Nah, sekarang kita cek bagian coin market cap-nya. Jadi dia sudah masuk ke coin market cap di ranking 3.528, bentuknya token. Ingat ya, memang karena dia belum ada blockchain ya, makanya masih bentuk token gitu. Tapi kalau nanti benar-benar dia sudah keluar blockchain si Berlybit ini, itu dia akan berubah menjadi bentuk koin ya. Mungkin entah itu di swap, di jembatani, di bridge dari BSC ke mainnetnya si Berlybit. Kita nggak tahu nanti seperti apa mekanismenya, tapi memang teman-teman harus sabar ya. Ingat ya, ini harus sabar karena memang ini ini akan memakan waktu yang cukup lama gitu loh, bisa bertahun-tahun ya. Ya paling cepat 1 tahun bisa jadi pun itu udah syukur banget, udah hebat banget gitu loh ya. Jadi dibangun di jaringan Binance Smart Chain. Nanti kontrak address-nya akan gue taruh di deskripsi video. Harga per satu tokennya 0,01 US dollar. Kemarin semalam sempat naik 90%, sekarang udah koreksi lagi turun ke 19. Market cap-nya di angka 2.900.000 ya, market cap-nya masih termasuk kecil ya, nggak besar. Full direct market-nya 3 juta US dollar, volumenya 428.000. Jadi untuk dari segi market cap dia gampang banget disentil buat naik, asalkan memang komunitasnya atau marketingnya itu kenceng ya. Kalau marketingnya kenceng, dari 2 juta ke 100 juta pun aja udah kenaikannya berapa kali lipat gitu kan. Habis itu dari Maximum supply-nya di angka 283 juta 218.636 token. Habis itu self report circulating supply atau sirkulasi supply yang beredar di angka 259 juta 314.280 BRB token. Ya, untuk harganya chartnya dia cukup oke lah, cukup stabil, sempat mencetus all time high-nya di angka 0,3136 ya. Ini volume transaksinya itu mencapai 977.000 ya, sedangkan sekarang masih 400 ya, bisa berarti 2 kali lipatnya lah, baru bisa kena 0,3 lagi. Lalu untuk listingnya dia baru ada di PancakeSwap, jadi teman-teman bisa membeli di PancakeSwap ya. Belinya di PancakeSwap. Slippage-nya karena dia ada tax di sini dari token sniffernya, kalau kita cek ya, di sini dia ada tax, buy fee itu 4%, sell fee itu 4%. Jadi untuk slippage-nya mungkin bisa di 6% sampai 10% ya. Habis itu di sini ada token burn 5,59%, token lock 8,29%, owner itu megang 1,49%, lalu holder lain nggak ada yang megang lebih dari 5%. Lalu di sini untuk likuiditasnya itu ada 3 ya, ada BNB, Binance USD sama USDT. Tapi yang Binance USD ini udah dikit, tinggal 2, jadi bisa beli pakai BNB atau USDT juga lumayan, masih oke. Habis itu di sini untuk liquidity di lock-nya itu di sini dia ngelock 93,3% untuk likuiditas yang di PancakeSwap itu di Trustswap ya, di Trustswap. Cuma kita nggak tahu sampai berapa karena nggak ada jamnya, nggak ada informasi tanggalnya. Habis itu di sini owner dan creator wallet itu megangnya 3,41% ya, jadi di bawah 5%. Jadi ya kita bisa lihat dari token sniffer sih ya, cukup oke lah ya, nggak terlalu ada masalah, dan juga dia bukan honeypot, jadi masih bisa dijual. Lalu kita lihat bagian BSC scan-nya. Dari BSC scan ini total supply 300 juta, tapi karena memang sebagian udah di burn jadi 283 ya. Habis itu holdernya baru 3.759, jadi holdernya masih sangat sedikit. Transfernya 41.000, desimalnya 18 ya kontraknya ini. Di sini kita bisa lihat holdernya. Nah, ini yang divesting ya, ini yang divesting di Trust Swap. Ini liquidity
yang lainnya. Habis itu ini dead wallet, ini holder si developernya. Tapi feeling gue developer tuh megangnya sebenarnya lebih banyak sih, karena di sini kan dia ada 1, 2, 3, ada 3 wallet yang memegang angkanya itu 1% ya. Berarti artinya kemungkinan besar nih developernya membagi lagi ke wallet lain kayak gitu. Jadi ini ada 1%, 1%, 1%, ini 0,99, 0,99, 0,97 ya. Jadi yang ini perlu agak diwaspadai juga sih sebenarnya walletnya. Oke. Nah, jadi untuk sosial media dia di Twitter ini masih sangat kecil sekali, 961 follower dari Desember 2021 ya. Di sini dia udah bilang launch on BSC to build users ya. Jadi sebenarnya ya kayak tadi gue bilang, kenapa dia masuk BSC karena dia mengeluarkan BRB coin ini atau token ini di BSC itu untuk mencari dana sebenarnya. Tapi ya mencari dana dan mengembangkan komunitas lah, sama kayak HOT token ya, holo token itu kan di jaringan ETH ya, di jaringan ETH ERC20. Tapi blockchain itu kan holochain kan, jadi memang sama kayak gitu. Jadi dia belum keluar, kita nggak tahu kapan keluar kayak gitu ya. Lalu di sini juga dia cukup aktif sih. Sebenarnya terakhir itu dia nge-retweet itu tanggal 14 Januari ya, sekarang tanggal 16. Jadi ya cukup, ya kita bisa bilang cukup aktif lah. Dia masih sering ngepost kayak gitu. Oke. Nah, lalu untuk Telegramnya di angka 5.159 member atau 838 yang online. Ya, ini untuk Telegramnya lah, untuk ekosistem, untuk sebutannya apa ya? Komunitasnya. Jadi teman-teman bisa join, follow Twitternya sama join Telegramnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Berlibit. Jadi itu aja pembahasan tentang Berlibit. Semoga jelas informasi yang gue sampaikan ke teman-teman, dan semoga dapat gambaran juga tentang blockchain-nya. Untuk TPS, gas fee dan lain-lain kita belum tahu seberapa mahal atau murahnya, dan apakah bisa dibandingkan dengan blockchain-blockchain lainnya yang lebih bagus, kita nggak tahu. Tapi dia menggunakan base-nya itu adalah Ethereum ya. Jadi untuk dari segi keamanan pun memang bisa dibilang cukup oke kalau memang menggunakan base Ethereum, dan juga nggak ada masalah untuk developer mengembangkan DeFi-nya menggunakan Solidity ya. Jadi dia nggak pakai bahasa baru. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak tahu Berlibit ini kapan mainnet, kapan launching, kapan bisa digunakan. Banyak yang bilang kok Berlibit ini bisa menjadi the next Solana, bisa menjadi the next Binance atau BSC, bisa menjadi the next Ethereum. Sebenarnya kalau gue tipenya itu orang yang mengatakan berdasarkan data. Jadi gue nggak akan bilang seperti itu. Nggak bisa bilang, kita ngomong ini suatu saat akan menjadi the next Solana, ini suatu saat bisa menjadi the nextnya BSC atau menjadi the nextnya Avalanche. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu karena datanya belum ada. Dia belum membuktikan apakah blockchain ini benar-benar akan keluar atau enggak. Harapan kita tentu saja memang kalau dia akan mengeluarkan blockchain sendiri tentu akan bagus banget ya. Bakal bagus banget ada blockchain yang bisa anti-rug. Sebenarnya juga dibilang anti-rug juga karena dia yang mempertahankan likuiditasnya sendiri. Tapi ya masih oke lah ya kalau memang dia bertujuan untuk anti-rug pool kayak gitu. Jadi kita lihat nanti ke depannya seperti apa untuk Berlibit ini. Kita juga belum tahu informasi kapan dia akan launching. Ya balik lagi, ekosistem yang dibangun akan menentukan seberapa besar blockchain tersebut ya. Oke. Thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.